wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nisa. Kali ini akan menjelaskan materi mengenai lanjutan materi sebelumnya. Masih di pokok bahasan yang sama, yaitu tentang koordinat kartesius. Kali ini bukan bahas tentang bagaimana sih memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Nah, satu lagi materinya itu adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, langsung aja kita bahas bersama. Memahami posisi titik terhadap titik asal. Nah, titik asal itu adalah 0,0. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ada benah perkemahan. Nih, kita lihat. Nah, di sini pos utama itu disebutnya 0,0 karena dia di sini pos utama disebutnya titik asal karena dia letaknya 0,0. Nah, jadi memahami posisi titik terhadap titik asal itu gimana sih posisi titik-titik ini? Di sini ada pos 1, pos 2, yang mana titik-titik di luar pos utama, ya. Jadi bagaimana memahami posisi titik terhadap pos utama? Kita lihat di sini. Ada beberapa langkahnya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian harus tahu dulu posisi pos utama itu 0,0. Yang kedua, gunakan pos utama sebagai titik acuan untuk menentukan posisi titik-titik yang lainnya. Nah, di sini kan tadi ada perubahan pos 1, pos 2, dan yang lainnya. Terus, tentukan koordinat X dan Y dari perubahan tersebut terhadap titik 0,0. Nah, contohnya nih ya, sangat mudah. Nih, nah, bagaimana sih posisi di sini perubahan terhadap pos utama? Kita cari perumahan, ini pos utama. Artinya, itu tinggal kamu balik gimana caranya dari pos utama ke perumahan. Nah, dari pos utama ke perumahan, kamu lihat di sini kita tentukan dulu sumbu X-nya, yang ini jaraknya ke sumbu X. Sini perumahan, di sini pos utama. Kita lihat dia perumahan itu bergerak berapa satuan dari pos utama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Kalau dia bergeraknya ke kanan dan ke atas, itu positif koordinatnya. Kalau dia nanti bergeraknya ke kiri dan ke bawah, koordinatnya negatif. Jadi posisi perubahan terhadap pos utama itu ada 6 satuan ke kanan. Kita hitung lagi ke atasnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Ya. Jadi 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Atau kita bisa tulis dalam bentuk koordinat adalah 6,5. Nah, sekarang kita lihat nih pemakaman. Nah, di sini ada pemakaman. Bagaimana posisi pemakaman terhadap pos utama? Sama caranya, jadikan pos utama sebagai titik acuan. Artinya gimana caranya dari pos utama ke pemakaman? Nah, gimana caranya? Lihat dulu sumbu X-nya. Jadi bukannya ke atas dulu, tapi lihat dulu ke kanan ke kirinya, baru ke atas ke bawah. Ke kanan ke kirinya ini pos utama, ini bergeraknya karena dia ke pemakaman, bergeraknya ke kiri, berarti 5 satuan ke kiri, berarti negatif 5, lalu 2 satuan ke atas, ke bawah, jadi bergeraknya ke bawah. Maka koordinatnya min 5, min 2, artinya posisi pemakaman terhadap pos utama itu adalah 5 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Contoh lagi nih, misalnya bagaimana posisi tanah lapang terhadap pos utama. Bagaimana posisi tanah lapang terhadap pos utama? Sama ya caranya, artinya itu adalah bagaimana caranya dari pos utama ke tanah lapang. Kita hitung 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri, 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Kalau kita bisa tulis dalam koordinat berarti min 4,3. Artinya 4 satuan ke kiri itu negatif, 3 satuan ke atasnya positif. Jadi min 4,3. Seperti itu ya, mudah ya. Nah, yang berikutnya adalah kita akan memahami posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Kalau tadi memahami posisi titik terhadap pos utama atau terhadap titik utama atau 0,0, ini terhadap titik tertentu.
Contohnya di sini masih dengan denah yang sama. Misalnya gimana sih posisi perumahan terhadap tanah lapang? Misalnya gimana sih posisi perumahan terhadap tanah lapang? Kalau tadi kan misalnya perumahan terhadap posisi utama. Nah, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian harus tentukan dulu posisi tanah lapangnya dalam bidang koordinat itu berapa. Tadi kan contohnya gimana sih posisi perumahan terhadap tanah lapang gitu ya. Nah, kita cari dulu nih tanah lapang itu berapa koordinatnya. Tanah lapang di sini koordinatnya adalah 4,3. Terus misalnya posisi kolam adalah kolam di sini min 3, kolam ini adalah min 3, min 4 ya, salah ya, bukan min 3, min 3 tapi min 3, min 4. Nah, contoh di sini bagaimanakah posisi perumahan terhadap tanah lapang? Ini perumahan, ini tanah lapang. Oke, jadi yang jadi acuan apa? Yang jadi acuan tanah lapangnya. Yang jadi acuan tanah lapangnya, artinya tinggal kamu balik tadi kan bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang. Artinya gimana caranya dari tanah lapang buat ke perumahan. Nah, di sini tanah lapang, di sini perumahan. Hitung ke kanan ke kirinya dulu. Ini karena perumahannya di sebelah kanan, kita lihat bergeraknya berapa satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satuan. 10 satuannya kemana? Ke kanan. Karena dia ke kanan, maka koordinatnya positif. Lalu 2 satuan ke atas, maka bisa kita tulis 10,2. Contoh lagi di sini, bagaimana posisi perumahan terhadap kolam. Nah, ini perumahan terhadap kolam. Kita cari dulu nih kolamnya mana. Ini kolam, ini perumahan. Oke, caranya sama, kolamnya jadi acuan. Artinya gimana caranya dari kolam buat ke perumahan. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 satuan kemana? Ke kanan, lalu kita ke atasnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas. Seperti itu. Oke, mudah ya. Next. Nah, ini materi berikutnya adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini kita lihat ada beberapa gambar. Gambar yang pertama, ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Ini warna biru garisnya. Ini garis L1, L2, L3 sampai L4. Ini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X ya, sejajar. Nah, ini disebutnya sejajar dengan sumbu X. Nah, selain sejajar dengan sumbu X, garis L1 sampai L4 ini juga tegak lurus nih sama sumbu Y. Jadi L1 sama L4 ini sampai L4 ini saling sejajar. Garisnya sejajar ya. Tuh. Selain sejajar dengan sumbu X, garis tersebut juga ini tegak lurus dengan sumbu Y. Sumbu Y tegak lurus kan? Oke. Next. Yang ini yang warna hijau, ini adalah garis M1, M2, M3, M4. Oke. Nah, ini garis M1, M2, M3, M4. Ini kamu lihat ini garisnya sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Sejajar dengan sumbu Y. Nah, selain sejajar dengan sumbu Y, ini tegak lurus dengan sumbu X. Nah, ini kan disebut tegak lurus kan? Ini tuh tegak lurus, yang ini tegak, yang ini lurus.
Oke, jadi terus membentuk sudut 90 derajat. Jadi yang hijau ini sejajar dengan sumbu Y, ya kan? Sejajar dengan sumbu Y itu garisnya vertikal, lalu tegak lurus dengan sumbu X. Nah, untuk garis N, yang ini warna merah, N1 sama N2, ini garis N1 ini tidak sejajar dengan sumbu X, tidak sejajar juga dengan sumbu Y. Tapi garis ini saling memotong di sumbu X dan sumbu Y, memotong, garisnya memotong. Jadi N1 sama N2 garisnya memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke, ulang ya. Jadi kalau yang L1 sampai L4 ini sejajar dengan sumbu X, tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau yang hijau ini sejajar dengan sumbu Y, tegak lurus dengan sumbu X. Kalau yang merah ini garisnya saling berpotongan. Oke. Nah, di sini ada titik yang dilalui oleh garis L1 sampai L4. Ini contoh ya, garis L1. Ini kan L1. Nah, titik-titik yang dilalui berapa aja nih? Di sini ada min 4,5. Nih, min 4,5, ada min 3,5, min 2,5, bisa juga di sini min 10,5, min 9,5, dan seterusnya. Tuh, kesamaannya apa nih? Kesamaannya adalah memiliki sumbu Y-nya sama semua ya, Y-nya sama tuh 5 semua. Nah, yang L2 ini melalui sumbu Y-nya 3, ya kan? Nah, sama semua 3. Di sini Ibu mulai dari 4, 4,3, dan seterusnya sampai 4. Oke, next. Ini juga ada titik-titik yang dilalui oleh garis M1 sampai M4. Nah, ini contoh M1. Ini yang ini, mau ke sini. Titik ini melalui garis ini melalui titik berapa aja? Ini ada min 5,0, min 5,1, min 5,2 sampai min 5,10. Nah, ini ada min 5,1, min 5,2 sampai min 5,10. Kalau ini Ibu contohnya sampai Y-nya 4. Jadi kalau yang tadi garis L1 sampai L4 itu memiliki sumbu Y-nya yang sama semua. Kalau di sini lihat sini, depan ini sama semua kan, min 5, min 5, min 5, ini X-nya sama semua. Jadi kalau nah ini X-nya yang sama semua. Next, di sini ada titik-titik yang dilalui oleh garis N1 sampai N2. Titik yang dilalui garis N1 sampai N2, contohnya ini Ibu N1 ya. Lihat sini titik yang dilalui pertama ada min 2,6, min 2,6. Kurang ya, ini ada juga min 1. Ini koordinatnya ini kurang geser ke sini. Jadi di sini min 2,6 tuh maksudnya ini. Jadi ini min 2, di sini min 1. Jadi ini min 2,6. Nah, ini min 2,6. Terus ada min 1,4. Ini di sini ada 0,2 dan seterusnya tuh. Sampai ke sini. Yang di sini N2 ada min 4,6, berarti ini min 4,6 ini. Dan seterusnya sampai 2,6. Nah, jadi itu ada titik-titik yang dilalui oleh garis N1.